Bab 432. Agustinus Xiao dari keluarga Xiao. Pada saat ini, Louis Lu sedang duduk di sofa di ruang tamu, menatap pintu Hailey Ye yang tertutup, merasa tertekan. Sudah tidak kenal lagi. Sudah tidak kenal lagi. Apakah ia waspada terhadap dirinya? Ia tahu mereka pasti memujinya di kamar. Jika ingin memujinya, puji saja secara langsung. Ia tidak akan menertawakannya. Mengapa diam-diam? Louis Lu sedang berpikir. Pada saat ini, Cela Wang tiba-tiba muncul dari belakang sofa. Memanfaatkan kurangnya perhatian Louis Lu, dengan cepat mencium pipinya. Louis Lu tidak melarikan diri, terutama karena ia terlalu malas untuk bersembunyi. Cela Wang berhasil dalam serangan diam-diam, dan berkata dengan bangga, "Hei, Louis Lu, kamu bersembunyi. Kamu terus bersembunyi. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada istri kakak kelimamu sekarang?" Louis Lu memutar matanya. Membosankan. Membosankan. Cela Wang segera menjadi marah, dan berkata dengan galak, "Aku menciummu. Kamu berani mengatakan bahwa kamu membosankan? Kamu terlalu sombong, Louis Lu." Louis Lu mengabaikannya. Cela Wang tanpa henti mengganggu Louis Lu dan berkata, "Minta maaf padaku. Mengapa harus meminta maaf kepadamu? Apa kesalahanku?" Louis Lu benar-benar terdiam, berpikir bahwa cewek ini tidak tahu mengapa dia menjadi gila. Dan berdasarkan prinsip bahwa satu hal yang lebih buruk daripada satu hal yang kurang, dia berkompromi dan berkata, "Maaf, kakak keempat. Tidak peduli di mana salahnya. Minta maaf saja." Makhluk seperti perempuan sangat tidak masuk akal, tambahkan kata Nona. Cela Wang tidak puas dan berkata dengan tangan di pinggul, "Tambahkan cepat, maaf, Nona kakak keempat." Louis Lu tidak mau bertengkar, jadi dia harus memanjakannya. Cela Wang mengerutkan hidungnya. Hampir sama. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakak perempuan tertua dan kakak perempuan kedua? Aku baru saja melihat mereka di ruang tamu." Louis Lu menatap tak berdaya ke kamar Hailey Ye. Cela Wang mengikuti garis pandang Louis Lu dan melihat bahwa pintu itu tertutup rapat, dan segera tersenyum ambigu dan berkata, "Aku mengerti. Aku mengerti." Pintunya tertutup rapat di siang bolong. Kedua gadis itu sangat lucu. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan dengan main-main dan mengetuk pintu. "Siapa?" Hailey Ye membuka pintu, melihat bahwa itu adalah Cela Wang, dan tiba-tiba menyeretnya masuk, lalu menutup pintu lagi dengan keras. Menutup Louis Lu. Nah, sekarang sudah menjadi 3 perbandingan yang lucu. Mereka bertiga tinggal di kamar untuk sementara waktu, dan Hailey Ye mengulangi apa yang baru saja dikatakan Cela Wang kepada El Shalin. Ketika keluar, suasana hati Cela Wang juga menjadi sangat rumit. El Shalin datang untuk duduk di sebelah Louis Lu dan berkata, "Adik, aku telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Danya. Ayo pergi ke Kunlun kapan-kapan." Louis Lu menatap Hailey Ye dalam-dalam, dan dia sudah menebak bahwa itu pasti pekerjaan psikologis Hailey Ye untuknya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku akan menemanimu sepanjang jalan." Faktanya, dia juga lebih mendukung keputusan El Shalin. Lagi pula, ini adalah kesempatan besar. Masalah keluarga Xiao hanya bisa ditunda sementara. Louis Lu berpikir dalam hati. Dia awalnya ingin pergi ke aliansi bela diri ibu kota untuk menemukan keluarga Xiao setelah menyelesaikan aliansi pembunuh dewa, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi tentang Krisnaldi Liu. Tak disangka, hal itu terjadi secara tiba-tiba. Sekarang jelas bahwa situasi El Shalin lebih mendesak.
Jadi dia hanya bisa menunda pertanyaan untuk menemukan latar belakang Sally Liu untuk saat ini. Bagaimanapun, ia telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan ia tidak terburu-buru untuk saat ini. Louis Lu memutuskan bahwa untuk mencegah El Xiaoling menderita lebih banyak rasa sakit dari kuali hijau, dia akan membawanya ke sekte Danyang di Gunung Kunlun hari itu. Aliansi Bela Diri Ibu Kota. Di kantor pemimpin, Clement Xiao melihat dokumen di tangannya dengan ekspresi wajah yang sangat jelek. Di seberangnya berdiri dua sosok. Salah satunya tinggi dan lurus seperti pinus, dengan wajah serius. Itu adalah salah satu dari 36 penjaga istana Tianxia yang datang ke Clement Xiao sebelumnya, Takeshi. Satu lainnya adalah Yuda Qiu. Meskipun Clement Xiao bukan pemimpin aliansi bela diri pusat ibu kota lebih dari 20 tahun yang lalu, Yuda Qiu juga bukan pemimpin Shadow Pavilion. Tetapi mereka berdua mengenal satu sama lain karena mereka telah berurusan satu sama lain. Ketika dia melihat Yuda Qiu, penjahat tingkat SSS ingin masuk, dia terkejut. Siapa yang tahu bahwa penjaga Takeshi mengikutinya? Clement Xiao secara naluriah menyadari ada sesuatu yang salah. Seperti yang disangka. Sebuah dokumen yang dibuat oleh Istana Tianxia dan ditandatangani serta disegel oleh pemimpin negara Longno. Satu diserahkan kepada Clement Xiao. Isi dokumen tersebut adalah tentang pembentukan kantor pengadilan aliansi bela diri. Dan penanggung jawab sementara pengadilan ini adalah Yuda Qiu, mantan buronan tingkat SSS. Langkah ini mengejutkan Clement Xiao. Kantor pengadilan aliansi bela diri berada langsung di bawah Istana Tianxia dan memiliki otoritas pengawasan atas semua anggota aliansi bela diri negara Long, termasuk para pemimpin dari 5 divisi utama dan aliansi bela diri pusat ibu kota. Dengan kata lain, Yuda Qiu, yang pernah menjadi buronan, kini memiliki kekuatan lebih dari Clement Xiao. Tentu saja Clement Xiao kesal. Tapi betapapun kesalnya dia hanya bisa menahannya. Kantor pengadilan aliansi bela diri adalah keputusan Istana Tianxia. Kali ini Takeshi datang ke sini bukan untuk berkonsultasi dengan pendapat Clement Xiao, tetapi untuk mengumumkan masalah seperti itu kepadanya. Tentu saja Clement Xiao tidak berani membantah. Setelah Takeshi dan Yuda Qiu pergi, Clement Xiao akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Meninju meja dengan wajah muram dan mengutuk dengan marah. Sialan. Kemudian, Clement Xiao buru-buru kembali ke rumah Xiao tanpa berhenti sejenak. Mendatangi seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan bungkuk dan mengatakan hal ini. Pria tua berambut putih ini adalah ayah Clement Xiao, mantan pemimpin aliansi bela diri pusat ibu kota, Agustinus Xiao. Setelah dia mendengarkan narasi Clement Xiao, pertama ada keheningan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, boom, beberapa meter jauhnya, singa batu setinggi setengah manusia dengan mutiara meledak dengan aneh, berubah menjadi bubuk batu dalam sekejap. Buka barang dari jauh. Rambut putih Agustinus Xiao bergetar di seluruh kepalanya. Matanya yang dalam memancarkan cahaya dingin. Dan dia berkata sambil mencibir, "Hehe, kantor pengadilan aliansi bela diri yang luar biasa. Istana Tianxia yang luar biasa. Beraninya kamu menggertak keluarga Xiao. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Raja Tianxia adalah Raja Negara Long?" Bersambung.